namanya Zainuddin At-Tefali yang telah menjadi imam di Al-Masjidil Haram, khalifah dari tarekat tidak salah Naqsyabandiyah, yang menurut penjelasan sejarawan baik Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Darwis Muda dan juga Hasyim Asy'ari pernah berguru pada beliau. Jadi guru dari pendiri NU dan Muhammadiyah itu orang Sumbawa. Mungkin sejajar dengan Syekh Bakir atau Syekh Zaini Dahlan dan lain sebagainya. Nah, saya sedikit memberikan genealogi teologis atau juga teriologis berhubungan dengan arah tujuh dan apa yang menjadi cita-cita sosial Islam. Istilah akun sosial imajinasi sosial, ke arah mana agama ini menuju, dan itu yang menjadi visi Islam. Dan ini nanti kita kaitkan dengan Islam berkemajuan yang tadi saya amati betul penjelasan Mas Mu'arif sangat menarik tentang ujaran-ujaran yang muncul dari Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Syuja dan lain sebagainya, yang tidak ada secara eksplisit Islam berkemajuan. Islam berkemajuan atau dengan kata yang dulu oleh PP Muhammadiyah Pak Haidar diusulkan dihilangkan sajalah ya. Padahal kata yang itu membawa konotasi tersendiri, Islam yang berkemajuan. Mungkin kalau dihilangkan yang supaya ada padanan dengan Islam Nusantara yang tidak ada yang juga ya. Justru kita temukan dalam tulisan Bung Karno di bawah bendera revolusi ada sebuah artikel yang ditulis Bung Karno tahun 1924. Ini sudah agak lama ya, sejak muncul wacana kemajuan. Yang wacana kemajuan itu sudah berkembang di awal abad ke-20 Indonesia. Agus Salim ada mengungkapkannya, Yamin juga ada mengisyaratkannya, sehingga juga ditampung di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memajukan kesejahteraan umum. Nah, Bung Karno pada 1924 menulis kalimatnya berbunyi bahwa Islam yang akan kita perjuangkan di Indonesia merdeka nanti. Di berapa tahun lagi itu? 24-45 21 tahun adalah Islam yang berkemajuan. Nah, apakah Bung Karno terpengaruh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Dan itu periode dulu sudah belum ya? Sudah lewat ya? Belum ya? Itu bukan dari Ustaz Hasanuddin yang kemudian menjadi mertuanya, tapi besar kemungkinan dari Ahmad Hasan lewat korespondensi ketika berada di pengasingan di NT, atau dia juga sudah ya dengan buku-buku dengan ceramah-ceramah di Muhammadiyah, Islam yang berkemajuan, istilah bukan. Nah, bahwa ini menjadi istilah khas Muhammadiyah, baik-baik saja, boleh-boleh saja. Dan sudah terlanjur diputuskan oleh Muktamar. Ada risalah Islam berkemajuan pada Muktamar terakhir di survei yang lalu itu. Pada hemat saya, Islam yang kamil syamil al-yawma akmaltu lakum dinakum itu tidak perlu diberi predikat, apalagi yang berdimensi ruang dan waktu. Islam Saudi, Islam Malaysia, Islam Australia, Shalom 4 Indonesia. Itu buat apa ruang atau waktu? Islam abad pertengahan
mengatakan Islam abad ke-21 karena akan menjadi relatif dan akan bersifat reduksionis. Nah, bagaimana halnya dengan predikat yang berdimensi gerak? Dimensi ketiga selain ruang dan waktu kan gerak, ya. Space and time and dynamic, yang bersifat kualitatif seperti berkemajuan dan sejenisnya. Pada hemat saya juga reduksionis, yang arti mereduksi Islam itu sendiri. Oleh karena itu baik-baik saja, boleh-boleh saja dipakai predikat seperti berkemajuan, berkeunggulan dan sejenisnya, tapi haruslah kita pandang sebagai sesuatu yang bersifat tentatif, temporer. Tentatif dalam arti bukan mutlak dan bukan permanen. Kapan-kapan kita ganti. Kalau sudah maju ya kita carilah predikat setelah kemajuan. Mas Azafi pasti mengusulkan push kemajuan atau berkeunggulan. Nah, inilah konteks, ya. Predikat berkemajuan yang dilekatkan dengan Islam oleh Muhammadiyah terutama menjadi relevan karena realitasnya menunjukkan kehidupan umat Islam berkemunduran. Maka jawabannya perlulah yang sebaliknya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau dilihat dalam sejarah peradaban Islam, apa yang menjadi padanan dari Islam berkemajuan? Tentu Muhammadiyah mengembangkan, dan Mas Januri, saya ingin mencari positioning dari Islam berkemajuan ini di di kerangka acuan TOR dari panitia itu ide, ya. Jadi SNID. Kemarin di mu'alimah disebut konsep. Apakah itu ide atau konsep? Kalau di risalah Islam berkemajuan ada istilah pandangan dunia. Itu agak dekat, agak tepat, atau disuruh itu tepat. The world view sebagai sebuah pandangan dunia, atau bahasa Arabnya at-tasawwur yang dipakai oleh Said Qutb dalam menulis ideologi Al-Ikhwanul Muslimun selain Ma'alim fit Thariq yang ditulis dalam penjara. Ada juga sebuah buku khusus berjudul Qasaid At-Tasawwur Al-Islami wa Muqawamatuhu, kriteria dari pandangan dunia Islam dan cara pembelaannya. Itu yang menjadi dasar ideologi Al-Ikhwanul Muslimun. Ini catatan kaki, banyak gerakan Islam, ideologisasi itu terjadi bukan pada saat pendiri, pada masa pendiri, bukan oleh pendiri. Al-Ikhwan bukan pada Hasan Al-Banna, tapi pada Said Qutb. NU bukan pada Hasyim Asy'ari, tapi Kiai Wahab Asbuqa. Muhammadiyah lebih pada Kiai Mas Mansur, orang Jawa Timur. Maka nama Olah PWM di Jawa Timur Olah Kiai Mas Mansur. Betul Pak Saad, ya? Belum diubah atau tidak perlu diubah. Nah, pandangan dunia kalau itu menjadi ini penting, ya, bukan sesuatu yang ya bukan konsep, bukan ide, ideologi bukan, tapi lebih sebagai pandangan dunia, sebagai agak dekat wawasan di dalam bahasa Indonesia. Dan kalau itu pandangan dunia, world view atau tasawwur, maka harus nanti dibangun kosmologi. Kira kosmologi ini penting, ya, terutama bagaimana menempatkan relasi Allah pencipta manusia, kemudian makhluk, dan hubungan antar keduanya. Yang kalau meminjam hadis al-asma' dalam mengamati pemikiran Islam atau ilmu-ilmu keislaman itu ada dua watak. Satu adanya korespondensi antara pencipta dan ciptaan, al-alaqah bainal khaliq wal makhluk.
ilahi, divine dimension. Itu dijelaskan oleh teori atau filsafat emanasi nanti. Yang kedua, prinsip ilmu-ilmu keislaman itu adalah adanya al-qiyas bainal alamil kabir wal alamil shaghir. Adanya analogi between microcosm and microcosm, manusia dan alam. Dari dua dasar ini, pada kosmologi pemikiran Islam, kita akan menyusun worldview tadi itu. Nah, itu yang mau lihat, mohon maaf, tidak cukup terelaborasi dalam risalah Islam Kemajuan kemarin itu, sesuatu yang bersifat pandangan dunia yang kemudian ada dasar kosmologinya gitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita kembali mencari genealogi dalam ideologi, dalam teologi, ya tiada lain apa yang telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang muncul waktu itu dua konsep. Satu konsep al-ummah, baru konsep kedua al-Madinah, atau itu dikembangkan secara simultan. Al-ummah itu muncul sebagai pengganti dari akibat banyaknya orang-orang Arab masuk Islam, padahal mereka sangat terikat dan terkait dengan struktur sosial kekabilahan, clanship. Maka mereka menisbatkan diri dengan leluhurnya Bani ini, Bani itu. Kalau Iran, Persia dengan tanah kelahiran. Jadi seperti Al-Khamenei, An-Nisaburi, Ashiraz itu nama kampung. Di Indonesia muncul sekarang nama pesantren El Gontori, atau jangan-jangan El Muhammadi ya. El Muhammadi itu yang pakai pijar dalam lambang matahari. Nah, Arab dengan masuk Islam mereka mengalami istilahnya spiritual missing link, terputusan secara spiritual dengan kekabilahan. Itu bisa dibayangkan bidang dunia orang Arab. Maka atas bimbingan wahyu, Nabi Muhammad SAW mengikat mereka dalam satu struktur baru. Itulah al-ummah yang bersifat lintas. Oleh banyak penulis, al-ummah itu dasarnya al-musawah, egalitarianisme, persamaan manusia, la farqa baina arabiyyin wala a'jamiyyin. Kemudian al-adalah, keadilan. Yang ketiga asyura, itu nanti yang oleh Muhammad Abdul, ditambah lagi dengan al-qanun, konstitusi. Ketika ada negara bangsa mutlak, itu ada namanya konstitusi sebagai sebuah kesepakatan yang menjadi dasar dari Darul Ahdi. Nah, inilah piranti dalam dari pandangan dunia Islam dan sekaligus visi keislaman ke arah mana manusia yang berislam ini akan dibawa ke dalam suatu ikatan keumatan, al-ummah, yang di dalamnya boleh ada al-ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah, sekarang ada al-wataniyah, terakhir al-ukhuwah al-insaniyah, sebagaimana ditandangani oleh Syekh Al-Azhar dan Paus Franciscus, waktu al-ukhuwah al-insaniyah di Abu Dhabi 4 tahun yang lalu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi di luar itu sebagai piranti kerasnya ya, software tadi, ini hardware-nya itu Al-Madinah yang tadi dasar peradaban. Saya percaya kepada sejarawan yang mengatakan konsep Al-Madinah itu sesuatu yang baru pada saat itu, mengubah Yathrib menjadi seperti Al-Madinah, rural fenomena menjadi urban fenomena ya, secara sosiologis. Tapi Al-Madinah itu dipakai oleh Nabi Muhammad SAW yang ketika muda berdagang di Syam sana itu terpengaruh oleh wacana yang berasal dari Yunani. Karena di sana ada pembicaraan, percakapan, bahkan perdebatan. Dan saya kira
berdagang ke Syam itu tidak 1-2 hari, tapi berbulan-bulan gitu. Maka Madinah itu adalah kata Arab yang diciptakan Rasulullah sebagai pengganti kata polis dalam bahasa Yunani. Yang tidak ada dalam filsafat Yunani. Polis, ya. Polis itu sejatinya masyarakat plural, pluralistic society, masyarakat majemuk. Dan Madinah tersedia, ada Yahudi, ada Nasrani, ada suku ini, suku itu, ya, yang diikat oleh Watiqat Madinah, Watiqat piagam Madinah itu. Maka Al-Madinah adalah polis yang nanti dalam perkembangan sejarah peradaban namanya berkembang ya, metropolis. Jakarta pernah menjadi kota metropolitan Jakarta, sekarang nggak dipakai lagi karena sudah berubah jadi kota kosmopolitan. Ya, dipinjam istilah kosmopolitan oleh kawan-kawan kosmopolitanisme Islam gitu. Apa pula itu kan. Tapi piranti luarnya itu Al-Madinah diberi predikat Al-Munawwarah yang enlightening, yang harus menjadi role model bagi seterusnya itu. Nah, ideologi pemikiran yang berhubungan dengan Islam berkemajuan ini berkembang dalam sejarah pemikiran. Ya, khawatir moderator memberikan 30 menit. Ini terlalu luas kesan. Secara singkat, yang selain Al-Madinah oleh para fuqaha ya, pada abad-abad awal Islam ya, membuat cita-cita Islam itu adalah terwujudnya, tercapainya sa'adatul darain, kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Itu fuqaha. Tapi para filosof seperti Al-Farabi mengajukan Al-Madinatul Fadilah, bukunya Allah Mabadi Allah Adil Madinatul Fadilah, negara utama yang sebenarnya negara atau negeri yang para warga negaranya itu terikat dalam kebersamaan, dalam kerjasama. Dan pada hampir masa yang sama ya, kelompok filosof bawah tanah yang menyebut diri Al-Ikhwan As-Sofa menulis buku Ar-Rosail, itu menjadi Ar-Rosail, ada kompendiumnya Jami'ah ya. Itu mengandung apa ya, semacam retorika dan pesan-pesan yang awalnya sangat ensiklopedis, 52 risalah di situ, oleh kelompok yang menyebut dirinya Al-Ikhwan As-Sofa wal Qur'anul Wafa, yang mengajukan satu visi disebut Al-Madinatul Fadilah Ar-Ruhaniyah, disebut ada Ruhaniyah ini. Nah, untuk cepat Bapak Ibu dan saudara-saudara, pikiran-pikiran inilah yang berkembang pada era Abbasiyah nanti, khususnya pada zaman Khalifah Al-Ma'mun teruskan oleh Harun Ar-Rasyid, yang membentuk Baitul Hikmah. Baitul Hikmah untuk menampung para peneliti-peneliti Muslim, Al-Khwarizmi, Al-Biruni, segala macam itu. Itulah yang kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang pada era Yunani. Sebenarnya Islam ini bukan baru, nothing new under the sky. Tidak ada yang baru di bawah langit ini. Kita mengembangkan dari Yunani, tapi dilihat dari sudut tafsir wahyu. Jadi pertemuan antara ayat qauliyah Al-Quran, wahyu, dan ayat kauniyah, ayat semesta, kata Prof. Agus Purwanto itu. Terjadi pertemuan, maka berkembanglah ilmu pengetahuan, bahkan ditemukan ilmu-ilmu baru yang membuat dunia Islam menjadi pemegang supremasi peradaban dunia. Dan sekarang ini dibawa ke barat katanya. Jadi kalau romantis di kalangan umat ini, temanya mari kita rebut kembali. Ayo merebut kembali. Halo-halo Bandung, semangatnya itu. Jadi semangat, tapi gimana merebut? Mereka tidak mempelajari dan terjebak pada sebuah radium kafir, apa? Tidak boleh kita belajar sama orang kafir. Ya. Itulah yang terjadi, tapi ada juga yang secara sistematis. Nah, sayangnya saya ingin lompat ya, walaupun dalam episode sejarah nanti ya, ada
ada prakarsa ya, semacam Islam berkemajuan dengan berbagai namanya, nomenklaturnya, berbagai bentuknya ya. Saya kira Al-Azhar oleh dinasti Fatimiyah itu ya bertolak juga dari sebuah wawasan semacam Islam berkemajuan, dan itu Syiah. Kemudian di bagian sana Tunis sampai ke Maroko berkembang juga oleh Az-Zaituna, hingga sekarang masih eksis. Nanti di anak benua India ada Al-Ijar oleh Said Ahmad Khan, paham kemodernan, ya ada warisannya, ada legasinya, sekolah-sekolahnya, tidak berbentuk organisasi atau gerakan. Kalau tadi Az-Zaitun di Tunis untuk transformasi sekarang menjadi partai politik, saya kira ya, Al-Wahdah di Tunis sekarang the ruling party, terpengaruh oleh pikiran-pikiran, dan Az-Zaitun menjadi juga sebuah universitas Islam terkemuka sekarang di dunia. Di bagian-bagian lain sampai ke Asia Tengah ya, ada model-model, tetapi selalu manifestasinya lembaga pendidikan. Madrasah sudah ada sejak lama di era Safawid atau sebelum Safawid di Iran sekarang, dan melahirkan ulama seperti Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, jebolan dari Madrasah Nizamul Muluk di kawasan yang disebut Turkiya sekarang juga ada semacam itu ya. Tapi ketika lembaga wakaf, karena itu wakaf dan pendidikan berhimpit dulu, menjadi kekuatan para pemilik otoritas Islam. Ketika wakaf diambil alih oleh negara, maka sekarang Basnas mengambil alih zakat. Itu revolusi di Iran, revolusi konstitusional tahun 1905 itu. Sebagai faktor picunya. Nah, oleh karena itu Islam berkemajuan dengan Muhammadiyah sebagai pengusungnya. Ini sebuah model yang diakui di luar negeri karena melahirkan lembaga-lembaga yang banyak. Itu kalau kita sebut jumlahnya itu kira-kira kepala itu, karena mereka percaya. Ya, begitulah kenyataannya gitu. Sampai-sampai terakhir dulu ada menteri Uni Eropa nanya, how much is your salary? Berapa gaji Anda? Ya? Saya nggak siap menjawab karena tidak ada gaji. Ya. No, nggak mungkin. You are CEO of big companies, holding companies, berapa nggak digaji? Gitu. Nah, saya ingin selesaikan karena waktu ya. Oleh karena itu Islam berkemajuan bagus, dan ini bisa menjadi dasar dari alternatif yang ingin kita ajukan. Ya. Sekarang ini terjadi pergeseran dari Atlantik ke Pasifik, the emergence of East Asia, kebangkitan Asia Timur dengan the rise of China. Suka atau tidak suka, Barat lagi decline gitu. Maka sangat ditakuti jika ada Sino-Islamic Coalition, koalisi Cina dan Islam, dua kawasan dahsyat yang memiliki sumber daya manusia, sumber daya alam, itu yang tidak diingini oleh Barat. Sebenarnya penentu strategi dan kebijakan luar negeri negara-negara Muslim ini cerdas dan futuristik itu harus berbaik-baik dengan Cina dan berbaik-baik dengan Rusia. Nah, saya ini pro Rusia bukan Ukraina. Dubes Ukraina sudah datang ke PP Muhammadiyah, maka Dubes Rusia mengundang buka puasa tokoh-tokoh Islam minggu depan. Karena saya sudah baca dokumennya, Barat berkhianat, roboh Uni Soviet, tembok Berlin, tapi tidak boleh NATO move eastward untuk bergerak ke timur. Ternyata itu yang dihadapi oleh Amerika, oleh NATO. Maka Rusia menggunakan istilah mempertahankan diri, melakukan militer. Nah, saya ingin terakhir tambah 1 menit, 2 menit masih sudah. Untuk bisa menjadi sebuah alam pikiran, pandangan dunia, maka perlu ada dasar psikologi. Saya mengajukan Islam berkemajuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dasar tauhid.
Tapi tauhid bukan tauhid yang pasif, keesaan Allah, wahdaniyatullah. Tapi pada tauhid yang aktif, tauhidullah wahdahu. Jadi bukan soal keesaan, tapi soal pengesaan. Bagaimana mengesahkan Allah. Dan ini nanti terjemahannya akan luas sekali ya. Ketika tauhid diberi dasar kepada pengesaan daripada sekedar keesaan Allah. Nah, yang kedua yang bersifat cita-cita sosial tadi itu adalah khilafah. Tidak usah takut punya khilafah, tapi bukan khilafah politik. Itu reduksionis. Ya, tapi Yudin An-Nabhani itu sudah dikritik oleh Ibnu Khaldun sejak lampau itu. Bila bil khilafah ilal mulk, transformasi kekhilafahan kepada kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Selyukiyah sampai Utsmaniyah itu kerajaan, itu patrimonialisme Arab, dan itu bukan sultan diniyah, kekuasaan keislaman, keagamaan, bal al-sultan al-madaniyah, tapi kekuasaan sekuler. Tapi khilafah di sini adalah khilafah peradaban. Jadi ini jahilun fi khalifah. Itu ada tafsir banyak. Tafsir kedua yang saya ambil, Allah telah mendelegasikan tugas untuk membangun bumi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Secara bersama-sama membangun peradaban. Ternyata di dalam agama-agama Samawi ada konsep serupa. Dalam Yahudi itu ada istilah Milko Elohim. Yahudi. Jika diterjemahkan ke bahasa Inggris, Kingdom of Heavens. Jadi membangun kerajaan langit. Saya sudah konsultasi sama Chief Rabbi dari Yerusalem itu. Ada di dalam Talmud itu Milko Elohim. Di dalam Nasrani, Kristen sekarang ada Kingdom of God. Kerajaan Tuhan di muka bumi. Islam datang dan khilafah fil ardh, dalam bentuk sebuah peradaban atas dasar tauhid tadi itu. Inilah tujuan kita. Dan oleh karena itu yang ketiga yang bersifat instrumental dalam kerangka kosmologi pemikiran ini adalah al-Islam. Maka kalau kata Islam, tapi bukan Islam yang reformatif, yang puritanistik saja, tapi yang modernistik seperti yang dilakukan umat yang melakukan apa? Islam itu rekonstruksi, rehabilitasi, boleh juga restorasi. Ini istilah di kereta, apa istilah partai politik? Restorasi. Dalam kehidupan yang rusak ini, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, al-Islam, gerakan Islam yang dilakukan oleh gerakan berkemajuan ini, oleh Muhammadiyah menampilkan 3 trisula, ya, 3 trisula yang sudah apa saja disebut itu. Trisula itu pertama trisula al-amaliyah, amal usaha, praksis. Itu yang diambil. Yang kedua al-wasatiyah, jalan tengah, bukan sekedar moderat. Saya nggak setuju dengan istilah moderasi itu. Karena moderasi itu ada nuansa kompromistik atau konsilatif, dan saya ikuti betul transformasi munculnya istilah itu ya. Karena kira-kira perkembangan wasatiyah Islam itu wajah Muhammadiyah. Yang ketiga wajahnya Asriyah, jadi selalu sesuai dengan zaman. Yang dikemukakan oleh Ahmad Dahlan tadi Mas Malik, itu kan sama dengan istilah Arab soleh di kulli zaman wa makan. Ya. Jadi oleh ulama selalu Islam itu soleh tepat di kulli zaman wa makan. Maka jadilah ungkapan bahasa Jawa itu. Saya nggak hafal bahasa Jawa. Berkali-kali saya hafal lupa lagi. Nah, atau yang tadi itu pengaruh abdu yang harus sesuai dengan akal, adin al-abdu, beragama itu. Maka Muhammadiyah sudah bagus mengembangkan. Paling akhir saya mengusulkan selain diperkuat basis kosmologi pemikiran tadi at-tauhid, al-khilafah, al-islam dengan trisula atau sula-sulanya yang bisa kita kembangkan, al-amaliyah, al-wasatiyah, al-asriyah, berkemajuan, maka saya kira ini akan bisa menjadi sebuah alternatif peradaban. Maka yang diperlukan adalah as-suluk al-hadari. Di risalah itu saya baca Pak saat Ustaz Mu'tamar al-Islam at-taqaddumi gitu ya. Islam berkemajuan. Nanti bahasa Inggrisnya progressive Islam. Ya.
Saya lebih senang ke Al-Hadari, kata Hizawadi, Dinul Hadar. Kemarin di Aljazair 2 pekan lalu saya ikut hadir sebuah muktamar dan konferensi dengan judul As-Suluk Al-Hadari, yang perlu kita tegaskan apa yang menjadi jalan kemajuan itu. As-Suluk Al-Hadari atau jamaah As-Sulukat Al-Hadariyah. Ini yang saya kira apa yang sudah ada di risalah itu dikembangkan, tapi dengan prinsip-prinsip. Pertama, sekali ilmu pengetahuan. Yang kedua, perlu penghargaan akan waktu. Yang ketiga, perlu kerjasama yang bersifat lintas tanpa batas. Ini semua harus menjadi nilai dan menjadi etos. Maka pesan dari pengajian ini, kalau mau ingin kembangkan ini, mengambil pengalaman dari perkembangan di dunia yang belum ada contoh sekarang. Terus terang, saya tidak melihat negara Islam manapun bisa mengambil contoh, ya. Apalagi tadi tidak termasuk yang rejim yang di sini, kan? Masih takut-takut bilang di Indonesia atau di sini. Mungkin maksudnya yang tidak membolehkan adanya buka puasa bersama. Saya terus terang itu ada maksud penting. Maka saya tidak bisa menahan diri, bukan sekedar itu. Saya tahu alasannya bukan karena COVID, karena nggak ada uang negara, tapi kemudian memotong mata rantai tradisi yang baik. Itu banyak pejabat berpuasa hari itu karena dia mau jadi sohibul bait. Maka kalau dihilangkan ya nggak jadi berpuasa dia dan seterusnya. Pesan harus dirumuskan seperangkat kode etik, ethical code of conduct. Saya nggak tahu di risalah itu ada, kelihatan nggak? Ethical Code of Conduct. Islam Hadari, Abdullah Badawi 10. Ya, Tasawur al-Islami Said Qutb 8. Kemudian Al-Mabadi Al-Khamsah, Al-Usul Al-Khamsah pada Mu'tazilah. Saya kira harus menjadi semacam, jangan-jangan semacam undang-undang HW itu ya. Undang-undang HW itu. Macam itulah yang akan menjadi kode etik, ethical code of conduct yang akan diamalkan